Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Sejak 2 bulan yang lalu, saya selalu rekomendasikan channel Mabar Kriminal. Bukan hanya karena ini iklan, tetapi karena menurut saya pribadi channelnya memang bagus. Terutama suara Bang Mabar yang unik dan gak sama dengan suara orang lain. Ditambah dengan kasus mancanegara yang belum pernah kita dengar, serta dilengkapi dengan foto-foto kasus yang diedit dengan keren. Channel ini tentunya wajib ada di dalam list tontonan kalian. Dan karena saya baik hati, tentunya nggak mau simpan info ini sendiri. Yang pastinya semua info yang bagus-bagus akan segera saya share ke Gorgeous tersayang. Dan buat subscriber baru yang belum kenal channel Mabar Kriminal, boleh banget segera mampir ke sana. Jangan lupa tinggalin jejak berupa komentar, like, dan juga subscribe. Pada tahun 2006, masyarakat Sungai Petani Kedah Malaysia dikejutkan dengan laporan hilangnya seorang gadis muda. Hal ini sangat jarang terjadi karena daerah tersebut dikenal sangat tenang dan minim kejahatan. Dan kecemasan mereka semakin menjadi ketika si gadis ditemukan dalam kondisi menyedihkan. Yang hal ini membuat warga bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dan apakah sang pelaku berada di antara mereka. Yap adalah anak ketiga dari 6 bersaudara yang merupakan putri dari pasangan Sau dan Nai. Gadis berusia 25 tahun ini dikenal sebagai yang tercantik di dalam keluarganya. Dia baru saja menyelesaikan studi di Universiti Utara Malaysia dan memulai karirnya sebagai eksekutif pemasaran di sebuah pabrik. Karena semangatnya yang tinggi, membuat pihak perusahaan menjadwalkan untuk mengirimnya ke Jerman. Selain berkarir, Yap juga sangat mencintai olahraga dan bahkan dia telah meraih sabuk hitam dalam taekwondo. Dia juga memiliki kekasih bernama Zhencheng yang telah dipacari selama 3 tahun. Pria asal Cina tersebut dikenalnya saat kuliah di kampus yang sama. Pada 14 Januari 2006 sekitar jam 6 sore, Yap menemani adiknya Chun yang berniat jogging di Taman Ria Jaya. Walaupun taman tersebut berada dekat rumah mereka, namun karena Yap mengkhawatirkan keselamatan adiknya, dia pun memutuskan untuk segera ikut. Dan saat itu, dia memakai baju kaos berwarna kuning muda. Setelah menaiki sepeda motor dan memarkirnya di dekat taman, keduanya pun mulai jogging bersama. Namun karena Yap adalah seorang atlet, sehingga dia bisa berlari lebih cepat dan dengan mudah meninggalkan adiknya di belakang. Chun yang tidak bisa mengejar kecepatan Yap, pada akhirnya memutuskan untuk berlari pelan. Dan seiring berjalannya waktu, dia pun mulai kehilangan jejak sang kakak. Saat berlari, Chun melihat sebuah mobil berjenis MPV Nazaria berwarna hitam dengan kaca spion gelap yang melewatinya. Yang beberapa saat kemudian, mobil itu tampak berbalik arah dan kembali melaju di jalur mereka. Dan setelah berlari cukup lama, dia pun masih belum melihat keberadaan Yap. Karena merasa khawatir, Chun memutuskan untuk kembali pulang dan berharap kakaknya sudah tiba lebih dulu. Namun dia sedikit bingung ketika mengetahui Yap masih belum pulang. Merasa ada yang aneh, dia pun kembali ke taman dan mencoba mencari Yap di sepanjang jalur jogging yang sebelumnya mereka lewati. Tetapi alih-alih menemukan kakaknya, dia justru melihat sepatu joggingnya yang tergeletak di pinggir jalan dengan noda darah di sekitarnya. Hal ini membuatnya sangat cemas dan segera mendatangi kantor penjaga keamanan yang berada di dekat klub golf yang berada di sekitar area tersebut. Namun sayangnya mereka tidak menanggapi laporan dengan serius dan berpikir bahwa darah tersebut kemungkinan berasal dari sebuah kecelakaan kecil. Merasa tidak tenang, Chun pun bergegas pulang dan memberitahukan hal ini pada ibunya yang segera melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian. Berdasarkan laporan yang dibuat Nai, mereka segera menurunkan sebanyak 40 petugas yang melakukan pencarian di sekitar area taman. Tetapi dalam pencarian yang dilakukan dari jam 7 hingga jam 12.30 malam, saat itu mereka masih belum menemukan apa-apa. Keesokan pada dini hari sekitar jam 2.30,
polisi mendapat panggilan dari seorang pengendara motor yang melaporkan tentang temuan jasad seorang wanita yang berada di dekat klub golf. Dan setelah dilakukan identifikasi, polisi memastikan jika korban adalah Yap, yang beberapa jam sebelumnya telah dilaporkan sebagai orang hilang. Saat ditemukan, kondisi gadis itu tampak sangat mengenaskan. Tubuhnya telentang di semak-semak dalam kondisi setengah polos, dengan baju kaos yang ditarik hingga leher, serta memperlihatkan pakaian dalamnya yang berwarna hitam. Pada bagian intim, terdapat cairan berminyak yang belum bisa dipastikan apakah cairan tersebut berasal dari DNA pribadi atau cairan lainnya. Sedangkan pada bagian kepala, terdapat luka akibat sajam dan lehernya juga telah digorok. Polisi pun segera mengirim cairan tersebut untuk diperiksa, yang menurut pernyataan forensik, bahwa sebelum dihabisi, Yap telah diperkaos dari depan dan belakang. Dan karena hal inilah, polisi pun berasumsi bahwa Yap diculik oleh sekelompok pria yang berada di dalam mobil yang sebelumnya sempat dilihat oleh Chun pada hari kejadian. Ketika sang ibu Nai diminta untuk melakukan identifikasi jasad, pada awalnya wanita itu merasa ragu jika korban adalah putrinya. Hal ini disebabkan karena perbedaan warna baju yang dipakai korban, di mana saat meninggalkan rumah, Yap memakai kaos berwarna kuning muda, sedangkan jasad memakai kaos berwarna merah. Namun setelah diberitahu bahwa warna merah tersebut berasal dari darah di tubuh korban, seketika wanita itu sangat syok dan mulai menangis pilu. Di saat bersamaan, sang ayah Sao merasa marah terhadap pelaku. Dengan hati hancur, dia mempertanyakan mengapa putrinya menjadi korban dengan cara yang menyedihkan dan mengapa setelah diperkaos Yap juga harus dibunuh. Berdasarkan hasil otopsi lanjutan, forensik menyatakan di sekujur tubuh korban terdapat sebanyak 50 luka akibat sajam. Penyebab kematian akibat luka di leher yang berukuran sepanjang 15 cm dan waktu kematian kurang lebih 9 hingga 15 jam tepat sebelum korban dibawa ke rumah sakit. Menurut polisi, sepertinya pelaku mengikuti dan menculik Yap dengan menggunakan mobil, yang dalam perjalanan gadis itu diperkaos sebelum akhirnya dibunuh dan dibuang ke TKP penemuan. Mereka juga menggambarkan tentang kemungkinan ciri-ciri pelaku yang diduga berusia di antara 20 hingga 40 tahun, bekerja di klub golf atau di area di sekitar TKP. Dan dengan dugaan tersebut, dalam rentang waktu lebih dari sebulan, polisi pun menahan 19 orang pria. 6 diantaranya merupakan pegawai klub golf, 12 lainnya adalah pekerja asing yang berusia 20 tahunan dan merupakan anggota klub rekreasi, tempat di mana Yap sering beraktivitas. Sedangkan 1 pria lainnya saat itu berhasil ditangkap di rumahnya. Namun 2 minggu kemudian, mereka dibebaskan karena DNA-nya tidak cocok dengan yang ditemukan di TKP. Dan walaupun tidak satupun yang terlibat, tetapi 7 diantaranya diserahkan pada pihak imigrasi karena tidak memiliki izin kerja. Karena pelaku sebenarnya masih bebas berkeliaran, Sao pun mengungkapkan rasa khawatir, dan dia berharap polisi bisa segera menangkapnya agar keluarga mereka bisa semakin cepat menerima kenyataan bahwa putri mereka telah meninggal. Hingga setahun kemudian dan kasus belum menemukan titik terang, keluarga Yap yang tidak menyerah begitu saja saat itu terus berusaha dengan aktif mengadakan pertemuan di antara para masyarakat, yang di sana mereka melakukan kampanye tentang kesadaran, keselamatan, dan menuntut keadilan. Tiga tahun setelah kejadian, polisi kembali menangkap 3 tersangka baru, yang salah satu dari mereka bernama Syahril. Pria berusia 28 tahun ini merupakan seorang penjual mobil dan sekaligus putra dari seorang tokoh berpengaruh yang bergelar Datuk Jafar. Selain karena tinggal di perumahan yang berada di dekat klub, mereka juga memiliki mobil MPV Nazaria berwarna hitam dengan kaca yang sangat gelap, sama seperti mobil milik terduga pelaku. Saat diperiksa, pria itu bersedia memberikan sampel DNA-nya, dan dia pun dibebaskan dengan uang jaminan yang dibayar oleh orang tuanya. Hanya saja selang 4 hari kemudian, polisi mendapat info jika di hari setelah dibebaskan, saat itu Syahril telah melarikan diri ke Australia.
Selama 3 tahun berikutnya, Syahril pun tinggal di Australia. Dia telah menikah dan tampaknya tidak akan pernah kembali. Namun polisi yang masih terus melakukan penyidikan saat itu terus melanjutkan pencarian dan bekerja sama dengan banyak pihak untuk melacak keberadaan pria itu. Hingga pada November 2011, mereka pun mendapat info bahwa secara diam-diam Syahril akan kembali ke Malaysia di tanggal 17 Januari 2012. Syahril yang merasa dirinya kebal hukum dengan santai berjalan menuju ke ruang kedatangan. Namun sebelum tiba di sana, dia pun ditangkap oleh beberapa orang petugas. Dalam persidangan yang dilakukan 2 minggu setelahnya, walaupun terancam akan mendapat hukuman mati, namun Syahril yang terlihat sangat tenang, bahkan hadir tanpa didampingi oleh pengacara. Tetapi 6 bulan kemudian publik yang awalnya senang karena pelaku telah tertangkap, seketika harus merasa kecewa. Karena dalam sidang kali ini, hakim memutuskan bahwa pria itu tidak bersalah. Hal ini pun terjadi karena jaksa telah gagal membuktikan jika terdakwa bersalah, dan semua bukti-bukti yang ada bukanlah merupakan bukti fisik, melainkan bukti secara tidak langsung yang tidak cukup kuat untuk menunjukkan bahwa pria itulah pelakunya. Dan selain tidak adanya saksi mata, Syahril juga tidak pernah terlihat secara langsung saat berada di TKP. Dan meskipun DNA-nya memiliki kemiripan dengan DNA yang ditemukan di tubuh korban, namun hasilnya tidak sepenuhnya cocok. Hakim juga menyebutkan tentang adanya kemungkinan pihak ketiga yang ikut terlibat, dan tidak adanya bukti secara langsung yang menunjukkan bahwa Syahril terlibat atau mengendarai mobil pada hari kejadian. Akibatnya pria itu pun dibebaskan dari semua dakwaan dan kasus ini sendiri masih menjadi misteri. Setelah persidangan selesai, Syahril pun meninggalkan ruangan dengan ekspresi wajah yang sulit diartikan. Hal ini membuat Saw yang putus asa tiba-tiba nekat akan melakukan bundir dengan terjun dari lantai 2 gedung pengadilan. Namun usahanya tidak berhasil dan digagalkan oleh beberapa orang wartawan serta seorang fotografer. Sambil menangis pria itu mengatakan bahwa penantiannya selama ini terasa sia-sia dan dia hanya ingin putrinya mendapatkan keadilan. Akibat insiden tersebut, mulai terjadi demonstrasi di area Sungai Petani. Beberapa anggota partai saat itu menggelar aksi damai yang menuntut keadilan atas kasus tersebut. Selain itu mereka juga membuat laporan resmi yang ditujukan pada pihak kepolisian serta meminta diadakan penyidikan ulang. Tetapi meskipun mereka menuntut, saat itu polisi belum bisa kembali membuka penyidikan karena pengadilan sudah menjatuhkan vonis. Sehingga dalam usaha untuk mencari keadilan, keluarga Yap meminta bantuan dari politisi dan pengacara terkenal yang bernama Kalpal Singh. Pada sang pengacara, Saw mengatakan bahwa satu-satunya yang mereka inginkan adalah keadilan dan pelaku harus dihukum berat. Kalpal yang bersedia membantu saat itu berjanji akan menulis surat pada Jaksa Agung untuk meminta Jaksa Penuntut Umum segera mengajukan banding atas putusan pengadilan tinggi serta mendesak agar Syahril ditahan hingga banding diajukan. Dan penahanan tersebut bertujuan untuk berjaga-jaga agar pria itu tidak kabur lagi seperti sebelumnya. Pada 12 Januari 2014, ratusan orang berkumpul di Wat Siam yang berada di Kampung Raja Sungai Petani. Mereka datang untuk mengenang Yap, sekaligus mendesak Jaksa Agung untuk memberikan keputusan terkait permohonan sidang ulang. Selain itu mereka juga meminta polisi untuk segera mencari, menghukum, serta mengajukan penyitaan paspor milik Syahril, dan juga meminta pada Parlemen Malaysia untuk memantau keputusan yang diambil di Kejaksaan Agung. Dan rapat umum pun diadakan sebagai bentuk solidaritas atas kasus tersebut yang saat itu berlangsung secara emosional. Saw yang menangis sepanjang acara bahkan tidak sanggup untuk berbicara pada para wartawan. Namun tidak lama setelahnya, suasana sedih seketika berganti menjadi bahagia ketika mendapatkan info bahwa pengadilan menerima permohonan dari banding mereka. Dari hasil banding tersebut, wakil JPU menguatkan dakwaan dengan menyatakan bahwa 4 dari sampel DNA pada tubuh korban cocok dengan DNA milik Syahril. Sedangkan sampel kelima dinyatakan berasal dari zat asing
yang kemungkinan akibat terkontaminasi selama jasad berada di semak-semak. Dan keputusan Syahril melarikan diri tepat setelah DNA-nya diambil, membuktikan jika pria itu mencoba menghindari sesuatu. Dan dengan adanya bukti-bukti tersebut, pengadilan memerintahkan untuk diadakan sidang baru yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Alor Setar. Saat persidangan dilakukan, Syahril memberikan kesaksian yang mengejutkan dengan melibatkan seorang pria bernama Wayne. Menurutnya pada hari kejadian, saat itu dia sedang menikmati diri sendiri dengan menonton film dewasa sambil melakukan kocak-koci. Tetapi karena tidak puas dan kebelet ingin merasakan kerang rawa, pada jam 3 sore dia pun menghubungi Wayne dan meminta bantuan untuk dicarikan seorang wanita penghibur. Selang sejam kemudian, Wayne menghubungi dan memberitahu bahwa dia telah mengatur pertemuan dengan seorang wanita di dekat klub tersebut, di mana nantinya wanita itulah yang secara langsung akan menemui Syahril. Berdasarkan info tersebut, Syahril pun membawa mobilnya ke lokasi yang dimaksud dan memutuskan untuk menunggu di dalam mobil. Tidak lama setelahnya, si wanita yang telah tiba mengetuk kaca mobil. Setelah memperkenalkan diri sebagai Yap, dia pun masuk ke dalam mobil dan meminta bayaran sejumlah 1 juta rupiah serta sepakat melakukannya tanpa menggunakan alat pengaman. Setelah selesai dengan urusan perburungan, Syahril segera menurunkan Yap dalam kondisi sehat dan tanpa mengalami lecet sedikit pun. Setelahnya dia meninggalkan tempat tersebut untuk menjemput ibunya yang sedang berada di klub. Namun keesokan harinya, Syahril merasa sangat kaget ketika mengetahui dari surat kabar tentang penemuan jasad Yap. Tetapi saat dia menghubungi Wayne untuk menanyakan kebenaran berita ini, Wayne tidak bisa lagi dihubungi dan pria itu seolah telah menghilang begitu saja. Pengakuan tersebut membuat keluarga Yap sangat marah karena hal ini sangat tidak masuk akal. Mengingat Yap berasal dari keluarga berada serta seorang wanita karir yang akan dikirim ke Jerman, sehingga sangat tidak mungkin dia mencari uang receh yang tidak seberapa tersebut dengan cara menjual diri. Lagi pula di hari itu Yap keluar rumah hanya karena ingin menemani adiknya jogging, yang artinya jika dia ingin menjual diri, tentunya dia akan pergi sendirian dan bukannya ikut jogging. Sebagai salah satu saksi, Datu Jafar yang merupakan ayah Syahril saat itu tentu saja berusaha melindungi sang putra. Dia dan istrinya memberikan kesaksian palsu yang berbeda dengan kesaksian sebelumnya. Dalam kesaksian di tahun 2012, dia mengaku telah membuang sajam yang digunakan sang putra serta menjual mobilnya karena di sanalah TKP pembunuhan Yap. Namun dalam persidangan kali ini, dia membantah telah memberikan kesaksian. Dia mengaku tidak tahu menahu tentang sajam tersebut dan alasannya menjual mobil hanya karena ingin menukarnya dengan mobil yang lebih besar. Selain itu dia mengaku bahwa saat memberikan pada kesaksian pertama, dia sedang dalam kondisi terburu-buru sehingga tidak membaca dengan baik berkas kesaksian yang akan ditandatangani. Walaupun pengakuannya terdengar mengada-ngada, dan Datuk Jafar serta istrinya dicurigai menjadi kaki tangan, tetapi saat itu tidak ada perintah yang dikeluarkan untuk menangkap mereka. Dalam sidang lanjutan yang dilaksanakan 2 hari kemudian, pengadilan mendatangkan saksi bernama Zainal. Pria itu adalah petugas polisi yang mencatat pernyataan Jafar saat memberikan kesaksian awal pada 22 Januari 2012 yang dilakukan di Mapolres Kuala Muda, Sungai Petani. Dia membenarkan bahwa Datuk Jafar telah memberikan pernyataan tersebut dan mengaku bahwa dia, istrinya dan Syahril secara bersama-sama telah membuang sajam tersebut di tempat sampah di dekat pasar malam di Taman Ria. Tetapi saat itu dia tidak bisa menahan mereka karena tidak mendapat perintah dari atasannya. Dan kesaksian ini tentunya dibantah oleh pengacara keluarga Syahril. Dia mengatakan jika Zainal tidak bisa dipercaya, karena selama persidangan berlangsung, dia banyak memberikan jawaban yang tidak pasti dan banyak lupa tentang beberapa detail. Namun usahanya sia-sia karena dalam persidangan akhir, Syahril divonis hukuman mati dengan cara digantung. Walaupun setelahnya dia beberapa kali mengajukan banding, tetapi semuanya ditolak oleh pengadilan. Dan hingga saat ini, pria itu masih menunggu jadwal eksekusi.